Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abu Khair dari kelas 6A PSTI, Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas artikel EMIS atau Education Management Information System yang sudah saya baca, baik itu di jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya, eh, tabel of content pada kali ini adalah yang pertama, latar belakang masalah, metode penelitian, populasi sampel, dan hasil pembahasan. Yang jurnal pertama yaitu mengenai efektivitas Education Management Information System di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman oleh penulis Wahir Tupono Syahdiah Retno Kusmawiranti dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram. Baik, latar belakang masalah pada jurnal ini adalah EMIS di Man 5 Sleman adalah pengumpulan data madrasah online satu pintu, tetapi pada kenyataannya masih sering ada masalah seperti nomor registrasi siswa nasional atau NISN yang tidak tepat. NISN tidak ditemukan dan ada siswa data yang tidak ditemukan atau hilang dalam aplikasi EMIS. Ini telah menghasilkan kendala tersendiri dalam mengelola data EMIS di Man 5 Sleman, sehingga menghambat mereka untuk mendaftar pada ujian tulis berbasis komputer. Bahkan terdapat satu siswa yang NISN-nya itu tidak ditemukan di sistem e-monitor EMIS, padahal siswa tersebut datanya ada di EMIS madrasah. Nah, itu latar belakang masalahnya. Nah, untuk metode penelitian di artikel ini, yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan uji validitas data dengan cara triangulasi. Populasi sampelnya itu siswa-siswi Man 5 Sleman, kemudian guru TU, dan administrasi EMIS di sekolah tersebut. Dari permasalahan dan metode penelitian yang dilakukan, muncullah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu diperlukan ketelitian dari admin madrasah sehingga tidak terjadi kesalahan data EMIS. Yang kedua, untuk keakuratan data, ketelitian dalam penginputan data EMIS di Man 5 Sleman maka dapat diukur melalui indikator seperti adanya buku pedoman pelaksanaan penginputan data EMIS sebagai acuan bagi operator atau admin EMIS di madrasah, karena merupakan langkah awal yang benar. Lalu yang ketiga, dalam penginputan data EMIS diperlukan sarana laptop dan jaringan internet yang memadai, karena aplikasi EMIS harus secara online. Lalu yang keempat, dalam pengoperasionalannya, EMIS diperlukan seorang admin EMIS yang benar-benar menguasai ilmu teknologi. Dikarenakan selain online, menu EMIS juga selalu bertambah dalam fitur-fiturnya. Untuk itu, maka Man 5 Sleman melalui kepala madrasah menugaskan salah seorang pegawai yang berkompeten untuk mengelola EMIS. Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala madrasah, admin EMIS, administrasi Bio UN, serta beberapa siswa kelas 12 untuk keberhasilan pengelolaan data EMIS sangat ditentukan oleh kelengkapan data siswa dan ketelitian admin madrasah. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa siswa yang bermasalah seperti NISN tidak sesuai. Nomor NISN tidak ditemukan dikarenakan memang data itu tidak lengkap. Dan data yang tidak ditemukan atau hilang dikarenakan kurang ketelitian admin madrasah yang berada di MTS. Nah, kemudian butuh adanya jalinan kerjasama yang baik mulai dari admin EMIS madrasah, admin EMIS kabupaten, admin EMIS provinsi, dan admin EMIS pusat, sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, kesadaran siswa khususnya kelas 12 masih kurang sepenuhnya menyadari seiring terjadi keterlambatan pengumpulan data siswa. Nah, terutama untuk kelas 12 sendiri juga segera untuk melengkapi data-datanya dan tidak ada penginputan atau pengisian oleh siswa yang salah. Nah, yang terakhir adalah penjadwalan dari EMIS pusat untuk daerah-daerah masih kurang efektif karena
walaupun sudah menyesuaikan jadwal masih sering terjadi error sistem. Nah, selanjutnya artikel jurnal yang kedua ya, yaitu dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru PAI dalam Update Data Emis Online melalui BIMTEK pada MGMP SMK Kabupaten Lombok Barat oleh Sukmat Kementerian Agama Lombok Barat. Dari judul artikel ini, latar belakang masalah yang didapat adalah adapun kendala yang dihadapi oleh Sekretaris PAI dalam mengumpulkan data emis saat ini adalah pengumpulan data dari beberapa guru agama yang lamban. Banyak guru yang belum bisa mengisi dan mengupdate data emisnya sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mereka tidak melengkapi data emis tepat waktu. Hal ini menyebabkan keterlambatan terkumpulnya data dari jadwal yang telah ditentukan. Agar para guru PAI mampu melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab di sekolah dan mampu mengisi dan mengupdate data emisnya, perlu senantiasa mendapatkan penyegaran dalam bentuk bantuan teknis atau pelatihan-pelatihan. Bantuan teknis ini diberikan kepada guru sebagai upaya peningkatan kapasitas secara terus-menerus. Bantuan tersebut dalam bentuk bimbingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengawas, dalam hal ini pengawas pendidikan agama Islam, karena untuk menjadikan guru yang profesional. Berarti bagi pembentukan sekolah yang unggulan. Nah, selanjutnya metode penelitian yang dilakukan adalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dan rancangan penelitian tindakan sekolah berdasarkan pada prinsip kemis dan taggart yang mencakup kegiatan perencanaan seperti planning, kemudian pelaksanaan, action, observasi, refleksi atau evaluasi. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. Untuk populasi sampelnya tentunya yaitu guru pendidikan agama Islam tingkat SMK yang berada di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 18 orang guru yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan, dan sebagian besar dari guru-guru tersebut berasal dari guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dan berstatus honorer atau non-PNS. Nah, untuk hasil dan pembahasannya dihasilkan oleh yaitu pada hakikatnya bimbingan teknis ini atau BIMTEK yang disingkat BIMTEK bertujuan memberikan bantuan kepada guru agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan dalam proses pembelajaran serta dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya secara individual maupun kelompok dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Apabila kegiatan BIMTEK ini sudah dirasakan manfaatnya dari guru, maka kegiatan ini tidak akan menjadi beban baik bagi pengawas sekolah maupun guru, sehingga terbukti BIMTEK dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengisi dan mengupdate emis online. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan penilaian instrumen BIMTEK masing-masing guru. Yang kedua, peningkatan kemampuan guru dalam mengisi dan mengupdate emis online secara individu meningkat pada setiap siklusnya, yang tadi ya, perencanaan sampai evaluasi. Pada kondisi awal, tidak ada satupun guru yang dinyatakan mampu mengisi dan mengupdate emis online dengan baik. Pada siklus pertama meningkat menjadi 7 orang guru atau 48%, dan 100% atau semua guru dinyatakan mampu mengisi dan mengupdate emis online dengan baik pada siklus kedua. Melihat data perolehan hasil penelitian dalam kegiatan penelitian tindakan sekolah ini, dapat disimpulkan bahwa BIMTEK ini yang dilakukan oleh pengawas pendidikan agama Islam terhadap 18 guru SMK di wilayah Kabupaten Lombok Barat dinyatakan berhasil meningkat kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam mengisi dan mengupdate emis online. Jadi dengan program BIMTEK oleh pengawas pendidikan agama Islam di Lombok ini sangatlah berguna bagi guru-guru di sekolah-sekolah tersebut ya, agar selalu update, apalagi fitur emis ini selalu bertambah ya. Jadi tidak hanya fitur online saja, tapi ada fitur-fitur lain. Selanjutnya adalah yang terakhir mereview artikel emis internasional. Di sini ada artikel internasionalnya yaitu dengan judul Manajemen dan Kinerja Pendidikan Setelah Reformasi Keuangan Pendidikan Pedesaan Bukit dari Tiongkok Barat. Latar belakangnya adalah
Artikel ini mengeksplorasi efek sentralisasi fiskal pada hubungan antara pemerintahan lokal dan manajemen distrik sekolah, terutama tentang bagaimana kekuasaan manajerial didistribusikan di sektor pendidikan pedesaan. Artikel ini juga mengkaji beberapa kemungkinan pengaruh perubahan dalam pengaturan manajerial terhadap insentif guru dan kualitas pendidikan yang diukur dengan nilai ujian siswa. Nah, pertama di latar belakang masalah ini beban biaya sekolah yang ditanggung oleh rumah tangga pedesaan itu meningkat, yang menyebabkan keresahan yang cukup besar di kalangan petani yang menghadapi pengenaan segala macam pungutan dan pajak oleh pejabat lokal yang kekurangan uang. Nah, di bawah ini tekanan seperti itu, anak-anak di keluarga termiskin, anak-anak dengan nilai lebih rendah, dan anak perempuan rentan untuk ditarik dari sekolah. Kedua, ada kalangan dana untuk memelihara gedung dan fasilitas sekolah dan untuk membayar gaji guru pedesaan itu rendah. Memang upah biasanya tertunda beberapa bulan atau dibayar hanya sebagian. Nah, kekurangan ini sering diperburuk karena pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab menanggapi prioritas yang menyimpang dengan mengalihkan dana dari sekolah, masyarakat miskin, dan penduduk desa. Karena yang kita tahu juga di tahun itu Cina sangat banyak sekali kasus korupsi ya tahun itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa beberapa studi tentang ketidaksetaraan pendidikan di Cina sepanjang 1990-an dan awal 2000 mengidentifikasi kekayaan lokal sebagai penentu utama tingkat biaya sekolah, kualitas sekolah, dan tingkat kemajuan siswa. Sehingga artikel ini akan membahas mengenai manajemen dan kinerja pendidikan setelah reformasi keuangan pendidikan pedesaan. Nah, dalam metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data, observasi, wawancara, dan hasil ujian siswa. Populasi sampel. Subjek penelitian yang dilakukan artikel ini yaitu pada tahun 2006 mencakup 50 distrik sekolah. Kabupaten sampel meliputi 103 SD dan 70 SMP. Dan survei memperoleh data dari 223 bupati atau kepala sekolah, 900 guru, dan 518 orang tua. Sehingga penelitian ini sangat benar-benar besar ya, dan artikelnya pun juga sudah internasional. Nah, dari hasil dan pembahasan, untuk pembiayaan pendidikan pedesaan telah melibatkan tidak hanya perubahan dalam pendanaan, tetapi juga perubahan bertahap dalam hubungan antara distrik sekolah dan pemerintah lokal, dan distribusi kekuasaan manajerial dalam distrik sekolah. Jadi di artikel ini tidak hanya tentang pendanaan dari sekolah juga, tetapi berhubungan juga dengan antara pemerintah ya, pusat dan lokal gitu, untuk saling membantu kemajuan pendidikan di Cina ini dalam khususnya manajerial, fasilitas, dan sebagainya. Kemudian diujikan hasil siswa ya, apakah sudah baik atau belum. Nah, di sebagian besar kabupaten, penilaian profesional guru tergantung pada kombinasi latar belakang pendidikan mereka, tahun mengajar pengalaman, hasil evaluasi akhir tahun terbaru, dan pertimbangan publikasi atau hadiah mereka jika ada. Nah, di Cina juga menekankan bibit-bibit guru yang profesional gitu, mulai dari kualitas pendidikan mereka gitu ya kan, dan pengalaman mengajarnya, dan publikasi-publikasi artikel yang diperbarui oleh guru di Cina ini. Sehingga di Cina ini emisinya itu sudah mulai maju, meningkat, dan kurangnya angka korupsi gitu ya kan. Karena tadi di angka tahun 2000-an segitu sampai 90-an Cina mengalami angka peningkatan kasus korupsi terbesar, dan mempengaruhi juga pada kualitas pendidikan gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.